Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Zaimah Alfi Juliani. Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran geografi, yaitu mengenai penduduk sebagai sumber daya pembangunan. Oke, yang pertama adalah penduduk sebagai sumber daya pembangunan. Dalam suatu pembangunan suatu negara, tentunya penduduk adalah salah satu syarat utama dan yang paling menentukan untuk berjalannya suatu pembangunan suatu negara. Oke, sebelum kita berbicara tentang sumber daya manusia, mencakup dua pengertian, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih pengertian atau definisi tentang sumber daya manusia itu sendiri. Oke, sumber daya manusia adalah potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri untuk memanfaatkan potensi dan kemampuannya dalam kepentingan maupun untuk kelangsungan hidupnya. Dan dijelaskan mengenai sumber daya manusia. Tentunya sumber daya manusia ini nantinya akan dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu sumber daya manusia secara mikro dan makro. Untuk sumber daya manusia secara mikro tentunya ini cenderung kepada diri sendiri atau secara pribadi yang bekerja pada institusi atau perusahaan tertentu. Contohnya ada pegawai, buruh, pekerja maupun dari pekerja lainnya. Yang kedua yaitu sumber daya manusia secara makro, tentunya jumlah penduduk usia produktif ini berada di suatu negara. Contohnya penduduk suatu negara yang usia angkatan kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Biasanya usia produktif ini adalah salah satu anak SMA atau keluaran SMA yang sudah mencapai usia produktif ini yang bekerja untuk mengasah skill atau kemampuannya di perusahaan tertentu, baik itu pabrik. Kedua, ada potensi penduduk sebagai sumber daya pembangunan. Di sini bisa dijabarkan secara kuantitas maupun dari kualitas sumber daya manusia. Kita berbicara terlebih dahulu secara kuantitas, di mana kuantitas atau jumlah ini mempengaruhi perkembangan atau pembangunan suatu negara. Yang pertama ada jumlah penduduk di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia itu tergolong tinggi, yang mana sebagai modal awal pembangunan suatu negara. Yang kedua ada distribusi penduduk, di mana apakah distribusi penduduk di suatu wilayah sudah merata atau belum. Yang ketiga ada komposisi penduduk. Dari usia produktif ini lebih dominan dan lebih banyak sehingga lebih ditekankan pada kemajuan suatu negara. Yang keempat ada seks rasio, yaitu perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuannya. Yang kelima ada dependensi rasio, yaitu angka ketergantungan non-produktif ini dibebankan pada usia produktif. Dalam suatu pembangunan suatu negara, tentunya kualitas sumber daya manusia ini lebih dipentingkan dan difokuskan dibandingkan kuantitas sumber daya manusia. Mengapa demikian? Bahwasanya kuantitas sumber daya manusia jika tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia, maka akan menjadi beban pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, untuk mempercepat perkembangan pembangunan di suatu negara, tentunya syarat utama yaitu mengkolaborasi antara kualitas sumber daya manusia dengan kuantitas sumber daya manusia. Pertama, terkait jumlah penduduk di Indonesia, menurut BPS tahun 2023, bahwasanya jumlah penduduk di Indonesia ini mencapai 270 jiwa, akan tetapi memungkinkan jika tahun per tahun itu akan mengalami peningkatan juga. Mungkin anak-anak bisa melihat pada grafik sebelah kanan, menunjukkan pada tahun 2030 itu sekitar 294,11, dan 2040 sekitar 312,51, itu tergolong tinggi ya. Mungkin jumlah penduduk di Indonesia semakin tahun ke tahun ini akan menjadi model awal atau model dasar dalam suatu pembangunan suatu negara. Di satu sisi, itu akan mengalami laju pertumbuhan yang sangat cepat dan akan memungkinkan kepadatan penduduk di negara Indonesia itu sendiri. Oke, yang kedua ada komposisi penduduk, bahwasanya di gambar yang sebelah kanan itu menunjukkan usia produktif lebih dominan dan lebih banyak, sehingga membuat negara Indonesia tentunya itu akan menjadi maju. Dikarenakan apa? Di usia produktif yang sering kita ketahui bahwa anak-anak zaman sekarang mempunyai intelektual yang tinggi, keterampilan yang tinggi, inovasi yang tinggi, sehingga dapat dan cenderung menjadikan Indonesia ini negara yang lebih maju lagi. Selanjutnya pada seks rasio pada BPS tahun 2023 menunjukkan bahwasanya penduduk laki-laki ini lebih dominan atau lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Nah, pada grafik
sebelah kiri, anak-anak bisa melihatnya. Pada warna biru itu menunjukkan bahwasanya penduduk laki-laki sekitar 140,79, sedangkan yang perempuan itu sekitar 137,91. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki ini lebih dominan atau lebih banyak dibandingkan perempuan. Akan tetapi untuk tahun-tahun berikutnya itu memungkinkan jika terbalik, bahwasanya penduduk perempuan itu akan lebih dominan atau lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Oke, kita membahas tentang dependensi rasio pada tahun 2025. Pada grafik yang sebelah kanan itu sekitar 47,2, sedangkan pada tahun 2030 itu sekitar 46,9. Hal ini tentunya pada kedua tahun ini termasuk bonus demografi. Artinya apa? Adanya perbandingan antara usia non-produktif sekitar 0 hingga 14 tahun dan lebih dari 65 tahun dengan usia produktif sekitar 15 tahun hingga 64 tahun. Hal ini menunjukkan adanya dependensi rasio itu dari usia non-produktif ini menjadi beban tanggungan pada usia produktif. Sehingga ini menunjukkan angka ketergantungan hidup yang tinggi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kualitas sumber daya manusia terhadap pembangunan suatu negara, di mana yang pertama kita akan melihat tingkat kemajuan suatu negara ini dilihat dari kualitas sumber daya manusia terhadap pembangunan suatu negara. Kualitas merupakan mutu dari sumber manusia yang mana menyangkut dari kedua aspek. Yang pertama aspek fisik dan aspek non-fisik. Yang akan kita bahas itu adalah kedua aspek. Yang pertama aspek fisik lebih menekankan pada kemampuan fisiknya, fisik seseorang atau secara pribadi. Contohnya menimbulkan masalah kesehatan dari pribadi. Terus yang kedua ada aspek non fisik, ini lebih menekankan pada kecerdasan dan mental seseorang. Contohnya pada kemampuan bekerja, berpikir, keterampilan maupun dari sikap seseorang itu sendiri. Selanjutnya ada parameter untuk melihat kualitas sumber daya manusia ini terhadap beberapa indikator. Yang pertama ada tingkat pendidikan, di mana tingkat pendidikan yang tinggi sehingga penduduk itu dapat mengelola sumber daya yang ada itu dengan baik. Sayangnya di Indonesia sendiri, situasi sekarang pendidikan itu cukup tergolong rendah. Terus yang kedua adalah tingkat kesehatan. Angka harapan hidup ini berhubungan dengan sarana prasarana di suatu wilayah atau suatu negara tertentu. Akan tetapi, apabila angka harapan hidup di suatu negara itu tinggi, maka kualitas layanan kesehatan ini juga tinggi. Terus yang ketiga ada pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah atau di negara tertentu. Oke, anak-anak bisa melihat grafik yang sebelah kanan. Di sini ada tingkat pendidikan masyarakat Indonesia pada tahun 2022. Di sini ada kategori tidak atau belum sekolah sekitar 65,81.451, sedangkan sarjana 1 itu 81.571. Terus S2 itu adalah 855,757. Sarjana 3 61,271. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia ini masih tergolong rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama terkait sarana prasarana di berbagai wilayah itu yang kurang memadai, kurang tersalurkan dengan baik. Yang kedua ada tingkat pendapatan penduduk yang masih rendah. Yang ketiga ada kesadaran masyarakat untuk sekolah pun masih rendah. Oke, tadinya ada tingkat kesehatan, ada 5 faktor yang menyebabkan kualitas kesehatan di suatu daerah atau di Indonesia sendiri itu masih tergolong rendah. Yang pertama, adanya tingkat pengetahuan tentang kesehatan, entah itu dari tenaga kerja kesehatan maupun dari instansi yang berhubungan dengan kesehatan itu cukup rendah. Yang kedua, adanya gizi masyarakat yang kurang. Terus yang ketiga adanya penyakit yang menular, yang keempat adanya sarana maupun dari pelayanan kesehatan di suatu daerah ataupun di Indonesia sendiri itu masih kurang memadai. Yang kelima adanya sumber air bersih untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat itu masih kurang memadai atau kurang dan minim.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tingkat pendapatan penduduk di suatu daerah atau Indonesia sendiri, itu termasuk UMR yang tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pendidikan masyarakat itu yang masih tergolong rendah. Yang kedua, itu jumlah penduduk di Indonesia sendiri itu tergolong tinggi. Yang ketiga, kurangnya perluasan lapangan pekerjaan maupun kurangnya tenaga ahli dan sebagainya yang dapat mempengaruhi kurangnya pendapatan penduduk di Indonesia dibandingkan dari negara-negara lainnya. Oke, berbicara tentang distribusi sumber daya manusia antar wilayah, tentunya kita akan mengetahui istilah migrasi. Migrasi merupakan salah satu dari 3 faktor yang dapat mempengaruhi perubahan jumlah penduduk di Indonesia. Dari migrasi sendiri ini dapat mengurangi bahkan menambah jumlah penduduk di antar wilayah. Sehingga salah satunya seperti keragaman kondisi bahkan potensi antar wilayah ini tentunya dapat dijadikan sebagai bahan situasi untuk mendukung terjadinya migrasi. Migrasi di Indonesia sendiri ini dapat dipengaruhi dalam kepadatan penduduk, bahkan pertumbuhan penduduk secara tidak merata. Oleh karena itu, mengapa kita perlu mengetahui migrasi supaya sebagai bahan masukan dalam perencanaan pembangunan, bahkan bahan dalam memberikan solusi dalam permasalahan sosial itu sendiri. Bicara tentang sumber daya manusia antar wilayah tentunya masih berkaitan dengan ketidakmerataan di daerah tersebut. Ada daerah yang kekurangan, ada daerah yang kelebihan. Di sini ada beberapa contoh daerah yang mengalami ketidakmerataan. Yang pertama mungkin di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jambi, Papua, bahkan Kalimantan ini masih memiliki infrastruktur, aksesibilitas, bahkan fasilitas sekolah dan fasilitas kesehatan yang minim masih terbelakang. Yang kedua ada di Kabupaten Deli Serdang, contohnya di Puskesmas, ini masih memiliki atau kelebihan tenaga dokter seperti apoteker, tenaga dokter gigi, dan lain-lainnya. Akan tetapi yang harus digarisbawahi masih kurangnya tenaga ahli untuk mempromosikan puskesmas ini atau dalam aspek kesehatan. Hal ini tentunya cara untuk mengatasi ketidakmerataan sumber daya manusia yaitu memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan karena berperan sebagai objek dan subjek dalam pembangunan. Yang pertama, sebagai objek pembangunan, sumber daya manusia ini merupakan sasaran yang penting untuk kesejahteraan. Yang kedua, sebagai subjek pembangunan, sumber daya manusia ini pelaku pembangunan yang mengarah pada kemajuan. Yang ketiga, sumber daya manusia memiliki kemampuan dinamis dalam melakukan kegiatan pembangunan. Yang keempat, pembangunan sumber daya manusia merupakan faktor penting ataupun kunci dalam memenangkan persaingan global. Yang kelima, semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, tentunya semakin besar kemungkinan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Yang keenam, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tentunya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, adanya pembinaan, pelatihan, pendidikan, rekrutmen, kesempatan, serta penghargaan maupun dari kegiatan lainnya. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia agar terarah dan terencana sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Indonesia memiliki daratan yang luas, namun tidak diimbangi dengan pemerataan distribusi penduduknya, di mana pada data BPS tahun 2020, Pulau Jawa memiliki kepadatan yang besar dibandingkan pulau-pulau lainnya. Meskipun luas wilayahnya mencakup 56,10% dari penduduk yang tinggal di sana, lalu urutan yang kedua ada jumlah penduduk yang terbesar, di mana di Pulau Sumatera sekitar 21,68% dan tersebar di pulau-pulau lainnya seperti Kalimantan sekitar 6,15%, Sulawesi 7,36%, Bali dan Nusa Tenggara 5,54%, serta Maluku dan Papua sekitar 3,17%. Mungkin dapat disimpulkan bahwasanya dalam pembangunan suatu bangsa atau negara tentunya lebih diprioritaskan atau difokuskan pada kualitas sumber daya manusia dibandingkan kuantitas sumber daya manusia. Hal ini demikian bahwasanya kuantitas sumber daya manusia ini jika tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia, maka akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa. Oleh karena itu, pentingnya kualitas sumber daya manusia ini untuk mempercepat suatu pembangunan bangsa atau negara. Tentunya menjadikan kualitas sumber daya alam ini menjadi persyarat
persyaratan utama dalam perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Mungkin dapat disimpulkan bahwasanya dalam pembangunan suatu bangsa atau negara tentunya lebih diprioritaskan atau difokuskan pada kualitas sumber daya manusia dibandingkan kuantitas sumber daya manusia. Hal ini demikian bahwasanya kuantitas sumber daya manusia ini jika tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia, maka akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa. Oleh karena itu, pentingnya kualitas sumber daya manusia ini untuk mempercepat suatu pembangunan bangsa atau negara. Tentunya menjadikan kualitas sumber daya alam ini menjadi persyaratan utama dalam perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Mungkin dari penyampaian materi yang sudah Ibu sampaikan terkait penduduk sebagai sumber daya pembangunan, ini tentunya anak-anak diharapkan bisa memahami lebih lanjut terkait sumber daya manusia secara mikro dan makro, aspek fisik dan non-fisik, mungkin melihat parameter dari kualitas sumber daya manusia terhadap pembangunan seperti apa, maupun dari kuantitas sumber daya manusia terhadap pembangunan negara seperti apa. Mungkin penyampaian materi yang Ibu sampaikan cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan kata ataupun kekurangan materi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.